Ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ, kan itu pertanyaannya. Jangankan DKJ, di Pilpres saja kita menang. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu toh. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu loh. Calon Pilpres, calon Pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu, ya kan. Jadi oleh karena itu saya meyakini 2029 insya Allah Partai Amanat Nasional sekurang-kurangnya akan 4 besar. Insya Allah. Satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar, itu tujuan kita. Ada kode tebal dan bahkan itu bisa dibaca sebagai komitmen bahwa Partai Amanat Nasional sangat mungkin akan memberikan dukungan politiknya kembali kepada Prabowo Subianto untuk maju yang kedua kalinya dalam Pilpres 2029. PAN sepertinya coba rebound, menyusun batu bata kekuatan politiknya kembali, dan itu terbukti di 2024 kemarin. PAN secara signifikan mendapatkan ceruk pemilih lain dan kemudian mengantarkan PAN itu suaranya naik. Itu saya kira adalah satu eksperimen yang tidak mudah, karena selama ini Partai Amanat Nasional itu sangat diidentikan dengan Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Buat Bapak, buat Ibu, buat teman dan para handai Taulan, semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya tertarik ingin bicara tentang pernyataan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang juga Menko Ketahanan Pangan di kabinetnya Prabowo Subianto. Ada dua pernyataan politik yang cukup menarik yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan yang menurut saya sangat layak untuk kita diskusikan. Pertama, Zulkifli Hasan dalam sambutan politiknya dalam Halal Bihalal sekaligus pengumuman pengurus baru Partai Amanat Nasional mengatakan bahwa ada kode tebal dan bahkan itu bisa dibaca sebagai komitmen bahwa Partai Amanat Nasional sangat mungkin akan memberikan dukungan politiknya kembali kepada Prabowo Subianto untuk maju yang kedua kalinya dalam Pilpres 2029. Saya kira itu adalah sebagai sebuah statement politik yang saya kira cukup terukur, cukup rasional, dan didasarkan atas argumen-argumen politik yang saya kira sudah dihitung secara matang. Karena saya kira ada korespondensi historis yang kemudian kita baca satu persatu. Di negara kita ada kecenderungan seorang presiden petahana, kalau maju untuk yang kedua kalinya, itu relatif lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Sebut saja misalnya SBY, ketika jadi presiden 2004-2009, maju yang kedua kalinya, periode 2009-2014, SBY berpasangan dengan siapapun. Itu juga akan mudah dan kelihatan sekali hasilnya. SBY cukup meyakinkan memenangkan pertarungan untuk yang kedua kalinya. Begitupun hal serupa terjadi dengan Jokowi ketika terpilih jadi presiden 2014-2019 untuk yang kedua kalinya, periode 2014-2024, Jokowi relatif lebih mudah memenangkan pertarungan yang saat itu melawan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Ketika Prabowo Subianto maju kembali untuk yang kedua kalinya di Pilpres 2029, berpasangan dengan siapapun, kira-kira begitu, akan lebih mudah untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Ini adalah fakta politik yang tidak bisa dibantah, karena biasanya presiden petahana itu mendapatkan exposure dan spotlight pemberitaan, dukungan politik, popularitas, dan elektabilitas itu jauh di atas rata-rata dibandingkan dengan calon penantang yang lain. Jadi itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk membahas ini, karena pernyataan Zulkifli Hasan yang mengindikasikan ada kode keras dan kode tebal untuk mendukung Prabowo Subianto kembali di Pilpres untuk yang kedua kalinya, itu adalah pernyataan-pernyataan yang cukup realistis dan cukup terukur. Karena head to head dan melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029 itu tidak gampang. Dan dalam kalkulasi politik yang cukup matang, Prabowo nantinya akan jauh lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Yang menarik lainnya adalah ketika Zulkifli Hasan mengatakan, kalau persoalan calon presiden, ya sepertinya memang tidak tergantikan hanya kepada Prabowo, tapi ketika bicara tentang calon wakil presiden, nanti dulu, dan itu perlu diomongkan. Itu ada semacam indikasi juga bahwa sebenarnya Partai Amanat Nasional dibaca oleh publik punya intensi dan punya keinginan untuk bisa menyorongkan kader terbaiknya, bisa mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Karena pada saat yang bersamaan Zulkifli Hasan sepertinya juga mengatakan mempersilahkan kepada seluruh kader-kader Partai Amanat Nasional untuk memprofiling diri,
mempersiapkan diri untuk menjadi calon pemimpin di pemilu 2029. Saya kira itu juga adalah satu argumen dan pernyataan politik yang diindikasikan sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, Partai Amanat Nasional siap mempersiapkan kader terbaik mereka untuk bisa menjadi pendamping Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita melihat dalam Pilpres 2014, saat itu Prabowo Subianto maju Pilpres, yang menjadi calon wakil presidennya adalah kader terbaik Partai Amanat Nasional, Pak Hatta Rajasa. Jadi ini bukan tidak mungkin ada semacam romantisme yang ingin coba kembali dibangun oleh Partai Amanat Nasional, di mana Prabowo Subianto coba untuk dipasangkan dengan kader PAN di Pilpres 2029. Itu yang saya kira menarik. Memang pada saat yang bersamaan publik bertanya-tanya, padahal ada ambang batas presiden 20% yang sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mestinya ini dijadikan sebagai kesempatan bagi semua partai politik untuk bisa maju di Pilpres. Tapi kalau bicara tentang calon presiden, rasa-rasanya semua partai politik itu cukup realistis jika berhadapan dengan Prabowo Subianto. Itu perkara sulit dan perkara rumit. Justru saya melihat bahwa begitu banyak partai-partai politik pendukung Prabowo yang ada saat ini, memang ada intensi dan ada kemauan itu berebut dan mencoba untuk menjadi pendamping sebagai calon wakil presiden. Itu yang kemudian saya tertarik untuk membahas itu. Nah, yang kedua yang menarik lagi adalah pernyataan Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional punya keinginan dan punya komitmen untuk lolos 4 besar dalam Pileg 2029. Saya kira itu adalah satu ambisi politik yang sepertinya membuat Partai Amanat Nasional cukup confident akan mencapai itu. Karena kalau mau jujur sebenarnya, berkaca pada hasil Pileg 2024 yang lalu, saya kira memang Partai Amanat Nasional itu sudah berhasil melakukan satu eksperimen politik yang bisa meningkatkan elektabilitas dan perolehan suara mereka. 2019 misalnya, Partai Amanat Nasional itu kan hanya mendapatkan sekitar 44 kursi anggota dewan, setara kurang lebih dengan 6,82% kalau dipersentasekan. Di 2024, Partai Amanat Nasional itu kursinya naik sekitar 4. Dari semula 44 kursi, kemudian naik menjadi 48 kursi. Jika dipersentasekan 48 kursi ini, dia itu setara dengan 7,32%. Itu artinya apa? Ada sekitar 1 juta kurang lebih Partai Amanat Nasional dari 2019 ke 2024 itu suaranya naik. Yang saya kira itu adalah sebagai salah satu guidance bagaimana Partai Amanat Nasional di 2029 itu juga sampai pada level confident bahwa nantinya akan lolos di 4 besar. Saya kira transformasi politik yang sudah dilakukan oleh PAN yang kemudian naik secara signifikan hasil Pileg 2024 yang lalu, itu saya kira diindikasikan oleh sejumlah hal. Salah satunya adalah karena PAN itu mampu rebound setelah memutus ketergantungannya kepada sosok kunci Amin Rais. Dulu memang harus diakui, bicara tentang PAN, itu memang 11-12 dengan Amin Rais. Seakan-akan PAN itu adalah wajah lain dari Amin Rais. Tapi setelah Amin Rais tidak lagi bersama dengan PAN, keluar dari Partai Amanat Nasional dan mendirikan Partai Umat, PAN sepertinya coba rebounds, menyusun batu bata kekuatan politiknya kembali, dan itu terbukti. Di 2024 kemarin, PAN secara signifikan mendapatkan ceruk pemilih lain, dan kemudian mengantarkan PAN itu suaranya naik. Ulama habaib di Jakarta tanpa undangan lagi, Pak. Pokoknya kalau hari Jumat pertama tiap bulan sudah langsung kita subuhan sama-sama, sesudah itu ngaji bareng sampai sekitar pukul 7 pagi. Nah, kemarin itu halal bihalalnya. Nah, rombongan dari Masjid Raya Kebayoran Residen itu datang di situ dan menagih. Ditagih ini repot, Pak, kita itu. Ditagih kapan datang ke masjid, dan besok ini, hari ini ada kegiatan, jadi saya ikhtiarkan untuk datang. Tapi tidak bisa lama. Kenapa? Karena terlanjur tugas saksi nikah, Bapak Ibu. Pernah menikahkan kan? Kalau saksinya datang telat, deg-degan nggak Pak itu, Pak? Nah, kebetulan acaranya itu setengah 8 pagi. Jadi memang tidak lama saya harus kembali lagi ke Jakarta. Saya ingin menyapa, walaupun hari ini sebentar, insya Allah ini kalau makanan itu makanan pembuka dulu Pak ini. Ini appetizer ini. Insya Allah makanan utamanya berikutnya nanti. Kita jumpa lagi dalam suasana yang tumak ninah nanti. Tapi saya ingin hadir bersama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini.
Dan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan keberkahannya. Saya tadi ketika datang bersama-sama dengan Pak Tamsil Lindrung, beliau di depan. Karena sama, beliau bersama anak-anak harus langsung pergi ke acara berikutnya. Ini memang Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu yang disebut sebagai apa? Libur panjang. Dan di antara libur panjang ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu-ibu hadir di sini untuk mendapatkan keberkahan majelis yang mulia ini. Jadi sekalian, saya ingin titip sedikit saja. Ini bukan tausiah, tapi kita sedang menghadapi tantangan yang tidak kecil karena kondisi ekonomi kita berat. Alhamdulillah yang berada di sini, insya Allah kondisinya baik. Insya Allah kondisinya baik. Tapi itu artinya kita harus lebih sensitif atas kebutuhan masyarakat luas yang mungkin terdampak dalam kondisi yang berat seperti ini. Mudik kemarin turun 1/4. Itu bukan sesuatu yang kecil misalnya. Perputaran uang selama Lebaran kemarin lebih sedikit dibandingkan ketika pandemi kemarin. Tahun 21 itu artinya kondisi kita akan berat. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi saya usul kita antisipasi. Ini seperti ketika kita tahu bahwa kemarau akan datang. Kemarau panjang akan datang dan banyak sekali kisah tentang itu. Pada saat kita tahu kemarau akan panjang, maka kita bersiap. Mudah-mudahan di masjid ini majelisnya memikirkan tentang kondisi masyarakat luas yang barangkali alhamdulillah di komplek ini diberikan nikmat rizki yang berlimpah. Bersiap untuk kita membantu yang lebih luas lagi karena kondisi yang berat seperti ini. Dan kita berharap ini semua bisa tertangani, kondisinya menjadi lebih baik. Pesan yang kedua, kita semua yang berada di sini adalah keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar kompleks ini. Pendidikan untuk anak-anak lewat keluarga menjadi kunci yang utama. Mari kita perhatikan, insya Allah kita semua bisa menjadi orang tua yang baik. Pendidik terpenting adalah orang tua. Tapi pendidik yang paling tidak tersiapkan adalah orang tua. Karena itu mudah-mudahan di masjid ini juga kita bisa dorong sama-sama penyiapan orang tua kita untuk bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Saya ketika membicarakan soal pendidikan ke depan, ini pendidikan paling dasar ini. Kenapa? Hari ini banyak kasus korupsi Bapak Ibu. Betul ya? Ya jangan semua Pak. Nah kalau semua masjid ini kena juga Pak nanti Pak. Jangan semua. Ya Pak Agus Jamil. Ini sahabat saya dari sahabat keluarga dari Jogja nih Pak Agus Jamil yang tinggal di sini juga ya Pak Agus. Pertanyaan ini besar sekali. Saya sering dapat pertanyaan ini Beb. Sudah kuliah tinggi-tinggi masih korup. Kuliahnya tinggi-tinggi masih korup. Gelarnya banyak. Yang terakhir kemarin ditangkap itu hakim Jakarta Selatan. Ketua pengadilan. Motornya banyak sekali Pak. Saya sempat mikir nyetaternya sehari aja nggak selesai Pak itu Pak. Karena 20 sekian Harley Davidson. Lalu ada pertanyaan sederhana, ini orang-orang ini sudah kuliah tinggi-tinggi, kok ya masih korup? Saya sering refleksi Pak sekalian. Kelihatannya bukan masalah di kampusnya ini. Karena kalau di kampus itu diajarinya penelitian, metode ilmiah, menulis paper, itu di kampus. Kalau belajar kejujuran itu mulainya di mana Bapak Ibu? Di rumah, di keluarga Bapak Ibu. Jadi ini salahnya bukan di perguruan tingginya saja. Pondasinya di mana itu? Di rumah. Di pendidikan usia dini. Dan usia dini itu di mana? Dalam kandungan sampai 6 tahun. Disitulah. Jadi saya berharap masjid ini memikirkan secara serius. Karena kita tidak bisa memerangi ini di ujung.
penegak hukum bisa menangkap, tapi kalau suplainya terus-menerus nggak pernah selesai, Pak. Seperti narkoba. Narkoba itu kadang-kadang yang dipikirkan bagaimana memotong mata rantai, menangkap pelaku distributor, tapi yang sering tidak dikerjakan adalah memotong demand-nya, permintaannya. Selama masih ada permintaan narkoba, maka akan ada supply. Nah, yang dipikirkan selalu memotong supply, nangkap distributor, nangkap bandar. Nah, supply-nya tidak pernah dipikirkan bagaimana demand-nya tidak pernah selama ada permintaan akan selalu ada. Nah, selama kita tidak memotong korupsi ini akan jadi PR. Insyaallah kita semua nanti dilindungi dari segala macam praktek-praktek korupsi seperti ini dan bangsa kita segera diangkat persoalan ini. Ibu sekalian, para alim ulama, para habaib, saya mohon izin tidak bisa meneruskan lebih lama. Insyaallah waktu berikutnya kita ngobrol yang lebih tumak ninah. Insyaallah semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan dalam semua urusannya, dan insyaallah kita jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Belum apa-apa ya, lagi-lagi PAN ini berbicara Pilpres 2029. Belum apa-apa, PAN sudah ingin mengusung Prabowo jadi presiden tahun 2009. Padahal baru beberapa bulan ya, Prabowo menjadi presiden, teman-teman. Kalau kita lihat dulu bagaimana PAN ini pernah mengkritik Anies Baswedan ya. Dan ini membuat kita itu bingung ya pada mereka-mereka penguasa, teman-teman, yang selalu menganggap rendah rakyat. Harusnya PAN bekerja dulu untuk rakyat ya, berikan bukti kepada rakyat. Bagaimana menurut kalian?